Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam dinan nahya wa namutu insyaallah bil muslimin. Summa alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi insyaallah safa'atuhu fid din insyaallah fi yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebulan sekali kita berjumpa dalam majelis ilmu. Topik kita seputar tentang tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas dua perkara penting. Pertama, pentingnya tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua, ada tauhid yang Allah terima dan ada tauhid yang Allah tolak. Pentingnya tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang Allah, dia sangat urgen karena akan menentukan status kita setelah ini. Kalau kita tak memperdulikan perkara-perkara yang paling penting dalam hidup kita, yakni at-tauhid, maka sungguh kita adalah ulaika humul muflisun. Kita khawatir kita digolongkan pada orang-orang yang bangkrut, beribadah capek, beramal soleh letih, terus sepanjang hidup kita sampai kita wafat, tetapi di hadapan Allah tak ditengok ibadah kita. Bahkan solat kita dilempar seperti kain buruk. Amal soleh yang kita kerjakan tak dihitung meskipun dicatat oleh Raqib. Dicatat. Fulan telah sedekah, si fulan baca Quran, si fulanah berimpak, si fulan berkurban, ini puasa sunnah, ini puasa wajib, solat qiyamul lail, solat duha, dicatat. Tetapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Kita tidak mau menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa itu terjadi? Pada pertemuan sebelumnya kita bahas. Kenapa itu terjadi? Karena Islam kita, akidah kita telah terurai, telah terlepas. Seperti mana kita sholat. Kita mau sholat, dari rumah sudah ambil wudhu, tiba-tiba buang angin di jalan. Kita pun terus sholat. Sah atau tidak sholatnya? Tak sah, kecuali mazhab Syiah. Tak sah. Kenapa tak sah? Padahal kita berwudhu. Kenapa tak sah solat kita padahal kita berwudu tadi? Oke. Yang membuat tak sahnya solat bukannya bahagian dari yang membatalkan solat. Buang angin atau kentut menjadi pembatal solat atau pembatal wudu? Lihat. Batal wudu. Nah, bukan batal solat. Solat kita ikuti semua ketentuannya, tertib, tumakninah, berjamaah. Secara syarat terpenuhi. Tetapi karena wudhu kita batal, maka solat kita tak sah. Lihat. Tak sahnya solat karena batal wudhu. Batal atau tidak batalnya wudhu? Ada ketentuan. Wudhu pun ada ketentuan. Lihat. Sah tidak wudhu kalau kaki dulu? Di mana syekh ini? Kita wudhu nih, kaki dulu.
Lah sudah kaki, bersihkan dengan tisu, pakai kaos kaki, baru muko. Jangan. Sah tidak? Kata ulama masjid Sabirin, tak sah. Tapi kalau kita bahas fikih muqarran perbandingan pada mazhab, nanti panjang ceritanya. Baik. Kita ambil aja Ustaz yang lazim tempat kita. Oke, yang lazim tempat kita adalah mazhab Syafi'i. Tertibnya wudu menjadi syarat sahnya wudu. Basuh tangan, cuci muka, dan seterusnya. Sampai ke terakhir adalah membasuh kedua kaki. Baik. Nah, kita paham sekarang kalaulah solat bisa diterima sah atau tidak, tergantung wudunya batal atau tak batal. Wudunya sah atau tak sah. Wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Baik. Kalau solat ada pembatalnya. Umroh, haji, sah enggak haji? Sahkah haji? Haji itu apa? Wukuf di Arafah. Oke? Wukuf di Arafah. Pada hari umroh kita minta suruh travel antarkan kami di Arafah. Diantarkan orang. Kami mau wukuf mulai dari zawal tergelincirnya matahari sampai menjelang maghrib. Itulah waktu wukuf yang abdol. Maka kita wukuf pada bulan Safar. Safar. Kenapa? Karena kemarin tanggal 9 Zulhijjah tak dapat kita wukuf. Kenapa? Mahal biayanya. Antrinya 26 tahun sekarang. Tak bisa kita wukuf. Karena itu kita mau wukuf di bulan Safar pada waktu umroh. Maka tinggalkan kami di sekitar Jabal Rahmah. Kita pun tinggallah mulai tergelincir matahari zawal sampai azan maghrib. Sudah itu kita pulang ke hotel. Kami sudah wukuf sebagai pengganti wukuf 9 Zulhijjah kemarin yang tak dapat awak pergi. Tempatnya di mana tadi? Tempatnya di Arafah. Waktunya setelah zawal sampai maghrib. Tanggalnya sama, tanggal 9. 9 Safar. Tidak bisa 9 Safar, 9 Rabiul Awal. Tidak bisa 9 Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tidak bisa Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Ramadan lah, bulan yang mulia. Biarlah aku wukuf tanggal 9 Ramadan di Arafah. Sah hajinya? Nah, kenapa? Karena ada satu syarat. Haji itu tertunduk pada waktu, pada tempat. Nah, lihat. Waktu, tempat, dan pada keadaan. Walaupun tanggal 9 tepat. Walaupun di Arafah, walaupun waktunya sudah tepat tergelincir matahari zawal sampai ke maghrib, tapi tanggal 9 bukan 9 Zulhijjah. Maka dia tidak dipandang wukuf. Lapang itu Bu. 9 Rabiul Awal, 9 Safar, 9 Jumadil Akhir, selapang-lapangnya itu Arafah. Tapi 9 Zulhijjah hendak menginyam, dijaga tentara, dijaga polisi, barcode-nya aja 6.000 real. Gelang itu harganya 6.000 real. Kalilah 5.000. 6 kali 5 30 juta. Cek barcode-nya itu. Bisa kita print di toko buku situ 100 barcode. Tak berharga sekarang barcode itu, tapi pada waktu 9 Zulhijjah dia berharga. Lihat. Tak sah. Kalaulah umroh dan haji ada pembatalnya, solat ada pembatalnya, bahkan kurban pun ada pembatalnya. Kurban. Kita berkurban tanggal 10, 11, 12, 13. Karena tanggal 10 tak sempat, tanggal 12 tak sempat juga, tanggal 13 tak sempat juga, besok ajalah hari Minggu tanggal 15. Ditunda sedikit. Allah tahu tuh, karena kita sibuk masih di luar kota. Maka kita berkurbanlah, memotong seekor sapi besar pada tanggal
15 Zulhijjah. Kurbankah itu? Nah, dia hanya sembelihan biasa. Hanya sembelihan biasa. Tidak sah. Nah, semua ibadah dan amal soleh, intinya semua ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan, syarat sahnya ditentukan. Bila dilanggar syarat sahnya atau tidak dilaksanakan syarat sahnya, maka ibadah itu batal. Dan begitu juga Islam kita. Islam kita ada pembatalnya. Nah, yang kita bahas dalam perkara tauhid adalah apa saja yang menjadi pembatal tauhid kita. Nah, itu penting. Ada yang membatalkan, masa sih Ustaz? Iya. Ada yang membatalkan akidah atau tauhid kita. Walaupun kalau ditanya, dia tetap beriman kepada Allah. Ada penceramah mantan mubalik, mantan guru pondok pesantren Zaitun, namanya lari ke Inggris ya, Muhammad Patah, saya sebutkanlah namanya. Pernah dengar? Muslim sebelum itu, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Dia percaya Nabi Muhammad, betul Nabi. Dan dia percaya juga Nabi Isa, betul. Aku percaya Nabi Isa, aku beriman kepada Muhammad. Aku percaya kepada Al-Quran. Tapi juga aku mengimani Isa sebagai kekasih dan anak Tuhan. Dan dia menjadi pendeta kemana-mana. Ini lawan dari Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni terbalik, mantan pendeta menjadi buya. Allah yarham. Semoga Allah jadikan barzahnya, kuburnya raudhatin min riyadil jinan, taman-taman surga yang indah. Dan dia panen sekarang. Insyaallah Buya Yahya Waloni panen di atas dakwahnya yang berani. Sementara Buya ini, dia berkata Allah tetap Allah, Rasulullah Muhammad adalah Rasul, Isa juga adalah Rasul dan sekaligus anaknya Allah. Dan inilah agama yang paling benar menurutnya. Menurutnya. Lihat, ada lagi yang lebih hebat dari itu. Ini contoh-contoh dulu kita nukilkan. Apa itu? Hamba Allah yang konon ceritanya sebagai seorang muslim tetapi benci terhadap syariat Allah. Nah, siapa contohnya? Contohnya banyak betul. Teramat banyak. Juga lari di Amerika, jadi pendeta kemarin. Kan viral tuh. Kunyahnya, gelarnya Abu Duda. Tahu Abu Duda? Lawan dari Abu Janda, ya. Semua yang datang dari Islam dia benci. Lihat. Apakah yang membatalkan iman? Kalau ditanya kepada mereka tadi, siapakah yang menciptakan alam semesta? Pasti mereka katakan Allah. Allah. Apakah kau bermaksud merendahkan Islam? Tidak. Justru kami ingin memuliakan Islam dengan cara pandang kami. Lihat. Cara pandang kami. Semua orang membela Palestina, dia membela Israel. Meleset kawan nih. Tapi itulah cara pandangnya. Cara pandang dan sikapnya menentukan statusnya. Hati-hati. Dan ini terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Pada kasus apa? Pada kasus status keberpihakan. Siapa yang berpihak dengan Ibrahim? Siapa yang berpihak dengan Namrud? Ini dinukilkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dikeluarkan, ditahrij oleh Imam Ahmad.
keberpihakan saja. Bahkan dalam hadis itu dinukilkan ada hewan kecil. Hewan kecil, Pak. Apa bentuknya? Cicak. Satu lagi burung pipit. Satu cicak, satu burung pipit. Burung pipit ini yang makan padi itulah. Sebesar ibu jari. Orang-orang dulu kalau menangkap burung pipit nih, Pak, di kampung saya dulu lah. Abang-abang sepupu saya, paman-paman saya, dipakai jaring. Sekali dapat itu kan banyak, ratusan. Masuk dalam keranjang bambu. Oke. Karena payah menyembelihnya, kecil-kecil sebesar ini. Nah, macam mana menyembelihnya? Yang ngajarkan orang suku asli, suku akid pula, orang Bekalis. Payah menyembelih satu-satu. Terus macam mana menyembelihnya? Dipotongnya ujung keranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung keranjang yang disembelih, diempaskan di kayu, matilah itu, atau direndam, atau sama dengan menyembelih. Kata siapa? Kata ulamanya kampung ketika itu, orang suku asli. Dia anak-anak muda itu, iya juga ya, masuk akal. Allah itu tahu kita ini sulit nak menangkapnya. Menyembelihnya perlu 100 ekor, macam mana menyembelihnya? Dan burungnya kecil-kecil. Masuklah di keranjang, potong ujung keranjang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Dia masih hidup, empaskanlah di batang gotah. Mati. Dah halal tuh katanya. Anak-anak muda dia juga. Digasaklah. Halal atau batil? Batil. Kecuali dia adalah hewan buruan. Burung di ujung sana. Kemungkinan kalau jatuh pun dah mati dulu. Bismillah. Jatuh ke bawah, tak sempat menyembelih, dah mati dulu. Halal atau tidak? Itu kepada fikih. Walaupun ada beberapa ulama ikhtilaf. Baik. Kita balik. Kalaulah ibadah, solat dan semua ibadah itu ada pembatalnya, dan begitu juga akidah dan tauhid. Islam kita. Setelah kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akankah ini terus selamat? Akankah ini sampai jumpa dengan Allah tetap murni, original, atau tercampur dengan perkara-perkara yang membatalkan? Perkara-perkara yang membatalkan inilah yang harus kita ketahui. Oke, sebelum mengetahui perkara-perkara yang membatalkan, kita bahas dulu. Apakah yang membatalkan tauhid akidah kita ini? Sepakat 4 imam mazhab. Apa itu? Pertama, asyirk. Syirik. Syirik ini mengancam ibadah dan amal soleh kita. Berapa banyak orang yang menyangka telah beribadah dan beramal soleh, menyangka melakukan kebaikan-kebaikan, capek letih ibadah, tapi di depan Allah tak diterima. Kenapa? Karena sepanjang hayatnya imannya, tauhidnya kepada Allah tercampur dengan syirik. Orang melakukan kesyirikan serta merta dia tidak kafir. Apalagi kesyirikan itu adalah perkara subhat. Perkara yang samar-samar. Banyak sekali kaum muslimin merasa itu tidak sebuah kesyirikan. Sudah kita nukilkan. Seperti mana Abu Jahal. Atau orang sebelum Abu Jahal. Ayahnya Abu Thalib. Siapa dia? Atuknya Nabi, siapa dia? Abdul Muthalib. Lihat. Mana yang menyatakan bahwa Abdul Muthalib itu menyembah Allah dan beriman kepada Allah ketika tentara Abraha datang di luar kota Mekah, sekarang kawasan Mina. Dulu sebelum dibuat tenda
di Mina Jadid ada satu ruangan yang lumayanlah 1,5 hektar atau 2 hektar, itu tidak tumbuh rumput, gersang, tandus. Tempat itulah tempat Abraha dan para tentara gajahnya luluh lantak oleh ababil, yang Allah berikan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kata tuk saya, tayran, burung ababil itu burung kecil. Sekecil apa tuh? Sekecil burung prit. Kalau kampung bapak burung kecil-kecil makan padi itu apa namanya? Burung pipit. Burung pipit. Sebesar itu. Tapi sekarang tidak ada lagi tempat itu, sudah jadi tenda. Di Mina Jadid sudah jadi tenda semuanya. Taib. Ketika ancam Ka'bah akan dihancurkan oleh Abraha, ayahnya, atuknya Nabi Abdul Muttalib berkata kepada kaumnya Quraisy, silakan ambil semua barang-barang yang ada di rumah kalian, tinggalkan untuk sesaat kota Mekah. Carilah tempat-tempat persembunyian di atas gunung-gunung, tempat-tempat persembunyian, karena sungguh Abraha akan menghancurkan Ka'bah dan kami khawatir. Maka Allah, lihat kalimatnya, Allah akan menurunkan bala tentaranya untuk menjaga Ka'bah. Sungguh kami hanyalah, lihat, hanyalah khodimah Ka'bah. Kami ini adalah pembantu Allah untuk menjaga Ka'bah. Abdul Muttalib kafir, tapi dia beriman, percaya dengan Allah. Ketika sudah kaumnya Quraisy naik ke gunung-gunung, dia sendiri dia datangi Raja Abraha. Dalam riwayat itu, ya, Raja Abraha bicara dengan Abdul Muttalib dalam keadaan pakai hijab seperti kelambu. Kenapa? Karena Abdul Muttalib ini orangnya gagah, ganteng, putih. Datang orang yang gagah, ganteng, putih, dan tentaranya berkata, rakyatnya berkata, itulah rajanya Quraisy menghadap Tuan Raja. Kata Abraha, oke, berikan hijab aku dengan dia. Malu, karena Abrahanya orangnya kecil, dekil, hitam. Dia bicara dari balik kelambu. Dia bicara dari balik kelambu. Apa kata Abraha? Wahai rajanya Quraisy, serahkan Ka'bah kepada kami. Kami tidak akan hancurkan negeri Anda, serahkan Ka'bah kepada kami. Kata Abraha. Apa jawab? Apa jawab dan apa perkataan Abdul Muttalib? Lihat perkataan Abdul Muttalib. Wahai raja, wahai tuan raja, sungguh Ka'bah itu bukan milik kami. Ka'bah bukan punya kami. Kami hanya diamanahkan dari turun-temurun, dari generasi ke generasi, hanya menjaganya. Ka'bah itu milik Allah, ada tuannya. Kalau kau ingin menghancurkan, ingin mengambilnya, silakan. Tapi saya punya satu permintaan. Abdul Muttalib itu datang ke Abraha ini bukan minta jangan kau hancurkan Ka'bah, enggak. Ka'bah itu dia serahkan, ya Allah, ini rumahmu, dan itu diabadikan dalam catatan sejarah. Dia berdoa dan berkata, ya Allah, ini rumahmu. Sungguh kami hanya menjaga seperti mana yang diwariskan oleh orang-orang tua sebelum kami. Kami kembalikan rumahmu ini kepada hakmu. Perkataan Abdul Muttalib. Dan perkataan itu diulang kepada Raja Abraha. Sungguh Ka'bah bukan milik kami. Ka'bah ada yang punya, yakni Allah. Ambil saja, hancurkan saja kalau kau berkuasa. Saya hanya meminta satu saja dari Tuhan. Apa itu? Lepaskan sandraan ternak-ternak, hewan-hewan ternak yang ratusan ribu. Kalian blok di lembah-lembah, karena dia miliknya masyarakat. Lepaskan. Kau hanya minta itu? Kata Abraha, iya. Kau tak minta agar tidak kami hancurkan Ka'bah? Tidak.
Karena Ka'bah bukan milik kami, Ka'bah milik Allah. Lihat. Kalau dari aspek ini, bertauhid dah dia? Beriman, percayakah dia kepada Allah? Percaya. Percaya, Pak. Dari aspek ini. Dan benar apa kata Abraha? Kau hanya meminta ternakmu? Iya. Baik, kami kembalikan ternakmu. Setelah pulang, setelah negosiasi itu, ternak Quraisy dikembalikan kepada pemiliknya, maka Abraha pun bergerak. Kata Abu Talib, kata Abdul Muttalib, wahai kaumku Quraisy, cepat kalian ke gunung-gunung. Barangkali Allah akan mengirimkan tentaranya. Dan benar mereka menyaksikan bagaimana luluh lantaknya Abraha. Dan itu disaksikan oleh Quraisy. Oleh Quraisy. Lihat. Apakah dia dicap sebagai seorang musyrik, atau dicap dia sebagai orang yang bertauhid? Maka syariat kita mengatakan dia tergolong orang yang musyrik. Tergolong orang yang musyrik. Anaknya, ayahnya Ali, setelah meninggal Abdul Muttalib, yang menjadi raja Quraisy, ayahnya Ali, Abu Talib, paman Nabi, yang menyayangi Nabi. Dalam peristiwa apa kita lihat pertarungan tauhid ini? Dalam peristiwa ketika Abu Talib akan meninggal. Nabi mencintai Abu Talib. Nabi datang ketika dia dalam keadaan koma dan nazar. Wahai pamanku, cukup katakan kau beriman padaku, beriman kepada Allah, maka itu menjadi asbab untuk aku menolongmu kelak. Hampir saja Abu Talib mengucapkan syahadat, tapi Abu Jahal berkata, ya Abu Talib, tidakkah kau nanti malu jumpa dengan orang-orang sebelum kita, jumpa dengan bapakmu? Tidakkah kau dikatakan nanti sebagai pengkhianat agama nenek moyangmu? Nenek moyangmu? Mendengar perkataan Abu Lahab, Abu Jahal, saudara-saudara yang lain, maka dia pun tidak mengucapkan syahadat. Nabi menangis. Katakan. Kalau kita baca sejarahnya Abu Talib, di antaranya yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah. Kalau saya tidak khilaf, Ibnu Katsir mengatakan kalau seandainya Abu Talib menyatakan Islam, dia barangkali lebih hebat dibanding Abu Bakar dan Umar. Tapi sayang, Allah tak berikan kesempatan untuk dia mengucapkan syahadat. Dia percaya ponakannya adalah Rasul, percaya. Dia percaya bahwa Allah yang mengatur menciptakan alam semesta, percaya. Tapi dia percaya juga dengan agama nenek moyang. Nah, lihat. Jadi syirik itu bukan lalu pindah agama. Tidak. Syirik itu tidak semestinya pindah agama. Syirik itu, subhanallah. InsyaAllah nanti kita akan bahas satu kali pertemuan bab tentang syirik. Ma huwa syirik? Apa itu syirik? Bentuk-bentuknya. Sejak zaman dulu sampai zaman modern ini. Sampai zaman modern ini. Ingat, praktek syirik itu bukan kita menyembah tepekong aja. Bukan kita jadi murtad, enggak. Tidak. Terkadang ada orang yang soleh dan taat, tetapi diam-diam melakukan praktek kesyirikan. Mana contohnya? Lihat. Lihat. Siapa? Kita ambil contoh yang mudah kita cerna. Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Semua orang tahu Abu Jahal, pemimpin Quraisy setelah Abu Talib. Pemimpin Quraisy setelah Abu Talib, Abu Jahal, lanatullah. Ketika orang bertanya dengan Abu Jahal, siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan alam ini? Gunung, ganang, hewan, dan mengatur bumi serta tata surya.
kepada Abu Jahal. Apa jawab Abu Jahal? Abu Jahal tidak menjawab Lata yang buat. Mana? Hubal enggak. Abu Jahal menjawab Allah. Allah. Lalu orang berkata, setelah kau tahu Abu Jahal yang menciptakan alam, gunung, mengatur semua alam sistem dan menciptakan dirimu adalah Allah, kenapa kau tak beriman? Kenapa kau tak beriman? Dan jawaban Abu Jahal itu diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Az-Zumar. Saya nukilkan perkataannya, surah Az-Zumar ayat 3. Ketika orang bertanya kepada Abu Jahal, siapakah yang menciptakan dirimu? Yang membuat dirimu siapa? Abu Jahal. Dia katakan Allah. Yang menciptakan alam semesta Allah. Nah, kau tahu Allah yang menciptakan, kenapa kau tak beriman dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad? Kenapa kau tak menyembah Allah langsung? Kenapa kau menyembah Lata, Manah, Hubal? Ini perkataan Abu Jahal, dan Allah abadikan perkataan Abu Jahal itu. Allah tulis perkataan Abu Jahal dan kita ulang-ulang membacanya dalam surah Az-Zumar ayat 3. Apa kata Abu Jahal? Ma na'buduhum, kami tak menyembahnya. Kata Abu Jahal, kami tak menyembah Lata, Manah, Hubal. Tidak, kami tak menyembahnya. Tapi ma na'buduhum illa, tapi kecuali liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak menyembah Lata, Manah, berhala, tidak. Kami tetap menyembah Allah. Illa, lihat. Tetapi kami menggunakan Lata, Manah, Hubal dan semua berhala itu liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami. Kami ini kotor, kata Abu Jahal. Kami ini orang jahat, kotor, orang yang tak baik, terlalu suci kalau langsung kepada Allah. Lihat, kata Abu Jahal. Karena itu kami memakai orang-orang yang soleh. Untuk apa? Liyuqarribuna, untuk kami mendekatkan diri. Melalui orang soleh ini kami mendekatkan diri agar doa dan permohonan kami disampaikan kepada Allah. Itu sebagai zulfa, sebagai perantara. Perantara. Bapak Ibu, kita tahu berhala yang ada di Ka'bah ketika kita umroh haji, kan orang ustaz-ustaz selalu menjelaskan ada 360 lebih berhala yang ada sekitar Ka'bah, sekeliling Ka'bah. Orang-orang Quraisy memuja setiap berhala, bernazar padanya. Oke, mereka tidak menyembah batu itu, dia tahu batu itu tidak memberi manfaat, mereka tahu. Tapi kenapa batu itu mereka datangi? Untuk menyampaikan hajat dan kebutuhannya langsung kepada Allah melalui nama-nama ini. Ya, Lata, Hubal, Manah, itu adalah orang-orang soleh. Lata, Manah, Hubal itu adalah para imam, orang soleh. Bahkan Manah, Syekh Manah, ini di zaman Nabi Musa. Syekh Manah itu di musim haji, adalah orang yang selalu bersedekah ketika musim haji. Hubal adalah orang yang syekh yang sangat terkenal, orang yang paling soleh di zamannya. Orang soleh, Bu. Meninggal orang ini, lama kelamaan didatangi kuburannya. Kita begitu kan? Halo? Yaudah. Dibuat majelis taklim. Majelis taklim Kota Pekanbaru. 8 bus ziarah ke makam para wali. Wah. Ziarah ke makam para wali. Macam-macam situ. Bukan berziarah aja, Pak, maaf. Kalau datang ke makam lalu minta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa ahli kubur ini, panjangkan kebaikannya, terus sebut namanya, letakkan dia di taman-taman surga, berpahala. Allahumma firlahu warhamhu, berpahala. Ini sampai di situ. Contoh, sampai ke makam Imogiri. Imogiri, di mana? Pernah dengar makam Imogiri? Komplek pemakaman Pak Soeharto. Di mana? Di Jogja. Ngapain orang di sana? Pergi ke makam Sunan Kalijaga, pergi ke Cirebon, pergi ke Surabaya, ziarah ke makam
Ampel, Sunan Ampel atau Ngampel. Ngapain orang di sana? Loh, ngapain? Yang dekat sini, yang dekat. Tuh, Sapat. Tambilahan masuk ini, makam Tuan Syekh Sapat. Yang lebih dekat kemarin sudah kita tunjukkan, Sungai Saria. Ngapain orang datang ke makam Ongku Saleh Sungai Saria? Ngapain? Ngapain, Pak? Tinggal di Pekanbaru. Pakai ziarah ke mana? Ke Sungai Saria. Ziarah ke siapa? Ke Ongku Saleh. Ngapain di sana? Dia bernazar. Ongku Saleh, kau kan orang solehku. Ambolah 3 kali buat buka butik di Kartama sekali, belum 6 bulan tumbang. Ada lagi modal buka Arifin Ahmad, belum setahun selesai deh. Ini buka lagi Jalan Riau, belum lagi 3 bulan lah habis, dah tandeh modal Ongku Saleh. Oke, dengan berkat kesolehanmu, dengan kemuliaanmu. Lihat kalimatnya. Dengan berkah kesolehanmu, dengan kemuliaanmu, kami ngambil berkah dengan kesolehanmu. Semalam suntuk dia duduk di situ zikir. Zikirnya tak salah. Astagfirullah wa atubu ilaihi, la ilaha illallah, dan seterusnya lah sampai subuh. Tak salah. Tapi ketika dia berzikir di makam orang soleh itu dan minta sesuatu dengan orang soleh itu, lihat apa bedanya dengan Abu Jahal? Sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Abu Jahal tidak meminta kepada batu. Dia hanya menggunakan mana, karena dia orang soleh. Tolonglah ya mana, Syekh Lata, Hubal, sampaikan kepada Allah, aku punya hajat ini, keperluan ini, kebutuhan ini. Nah sekarang ada orang pergi datang ke di Sapat, datang ke Ongku Saleh. Di Jawa banyak sekali, pergi ke Sunan Ampel, pergi ke, Masya Allah banyak sekali, banyak betul luar biasa. Lihat apa niatnya, pergi ke Gunung Kawi. Gunung Kawi, ngapain ke Gunung Kawi? Pergi Gunung Kawi, Pak, minta pesugihan, pergi ke Ampel, minta itu, minta ini. Sudah tuh dia pulang ke Pekanbaru. Sholat 5 waktu di masjid, sabirin. Setahun sekali pergi ke Ampel. Kenapa? Ada nazar aku. Sekali pergi ke Kalimantan, ikut haul itu, ikut haul ini. Dia sholat jamaah masjid sabirin. Pada waktu berkurban, dia kurban 1 ekor sapi limosin, beratnya 2 ton. Orang 90 kilo dagingnya, kongsi bertujuh. Dia 2 ton, satu keluarga. Salat dia, Pak. Pak Haji itu dermawan kali, ya Allah, bukan main Pak Haji itu. Tapi dia minta sesuatu di makam orang soleh. Pertanyaan tauhidnya, sama ada kelakuannya dengan Abu Jahal? Al-jawab sama. Abu Jahalnya kita maki-maki, Abu Jahalnya kita laknat, tapi pekerjaan Abu Jahal kita lakukan diam-diam. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Saya pernah diundang 1 kali di salah satu calon bupati di Kabupaten X. Ustaz, tolong datang ke rumah kami. Di mana alamatnya, Pak Haji? Di sini. Tolong datang, Ustaz. Kasih pencerahan kepada kami, oke? Saya datanglah malam pencerahan 2 minggu sebelum pemilihan. Ramai rumahnya. Ada yang pakai kelambu. Ini kelambu apa nih? Ini kiai dari Jawa. 40 hari dia tidak keluar, Pak Ustaz. Keren kali. Ada di dalam tuh, ada. Ini khusus yang tirakatan. Kapan dia keluar kamar? Kalau sudah ada orang baru dia keluar. Oke, 40 hari dia zikir. Tidak keluar. Makan dimasukkan, minum dimasukkan. Ke toilet aja dia sudah tuh zikir, tak keluar dari kamar zikir, agar permintaannya apa tadi? Menang.
Bukan ini Ustaz, ada lagi beberapa orang, ada yang berjalan setiap malam sampai 40 hari selesai pemilihan pilkada, dia baru selesai kerjanya. Datang ke 4 penjuru kampung, penjuru desa, berzikir, minta kepada Allah melalui amalan-amalan tertentu agar semua masyarakat memilih ke nomor ini, ke orang ini. Macam-macam, Pak. Jadi apa tugas aku? Beri pencerahan. Tak ada yang bisa dicerahkan di sini. Tuan-tuan telah jauh melangkah dari perkara-perkara yang disenangi Allah dengan perkara yang Allah dan Rasulnya murka. Kok begitu Pak Ustadz? Kita minta pencerahan. Tidak ada yang bisa cerahkan selama ada kesirikan dalam perbuatan ini. Aku tidak ikut subahat. Minta maaf Pak, saya pamit balik. Ustadz, besok kami ada acara puncak Jumat tengah hari. Kemana? Ke makam busut, namanya makam keramat. Kenapa di situ? Menurut kiai ini saya harus tawaf. Di mana dia tawaf? Di kuburan makam busut. Untuk apa? Diambil tanahnya, kemudian didoakan itu. Maka Pak Haji yang Bahlul nih, pergi Pak, pergi tawaf dia Pak. Tawaf di makam orang sakti ini. Tak usah saya sebutkan tempatnya. Orangnya pun tak usah kita sebutkan. Tawaf dia. Ya Allah ya Rabb. Jadi bupati kah dia? Halo, jadi bupati tak dia? Ya Allah, tak jadi bupati Pak, kalah. Sudahlah kalah, duit habis, malu dapat, syirik kepada Allah. Lihat. Nah inilah dia pembatal yang sangat luar biasa. Yang kita sendiri tak paham dan tak mengerti. Berhati-hatilah. Sudah habis? Belum ya? 3 menit lagi. Habis. Oke, baik. Itu baru satu. Oke. Terakhir, syirik dilakukan oleh kaum muslimin tanpa sadar. Inilah yang kemarin kita sebut dengan dosa subhat. Dosa sahwat, pelaku maksiat dia tahu itu dosa, malu. Tapi dosa ini mereka tidak merasa syirik. Bahkan kiai-kiai dan pondok pesantren pun hati-hati, tengok-tengok juga kalau belajar mengantarkan anak di pondok pesantren. Saya salah satu pengurus FKPP Forum Pondok Pesantren, satu hari dibawalah berziarah ke kiai ini di Jawa itu. Santri kelas 7 yang sudah kelas 6 tamat mengabdi setahun. Sebelum mereka pulang ke kampung masing-masing, ada ramalan, amalan 1 hari tirakatan mutih. Apa mintanya? Kebal. Oke. Apa mintanya? Mata ini dipahat dengan besi, patah besinya. Apa permintaannya? Bisa jalan di atas air. Apa benar? Mereka suruh tirakatan. Dan kemudian punggung santri itu oleh kiainya dibuat rajah. Ditulis oleh kiainya. Sudah tuh, sudah. Oke. Potong rambutnya. Oke. Letakkan tengah, tembak senapang angin. Sudah. Amal. Itu ijazahnya. Oke. Pondok pesantren 6 tahun dia sekolah di situ. Kita yang biayai, pulang anak kita jadi syirik. Siapa berani bantah? Kiai, pondok pesantren, sholat 5 waktu, ngapal Quran, tapi ujungnya, nah, kata kiainya, ya Pak Kiai, oke, saya kasih 1 ijazah, saya kasih kodam masing-masing, silakan minta tolong, kalau dalam keadaan terdesak. Sebut namanya si Fulan, amalkan ini. Maka santrinya pun mengamalkan sampai ke Pekanbaru. Kalau adiknya sakit panas, adik ambil air putih, disebut kodamnya si Fulan, si Anu, tolong obatkan adik saya dan sehat. Jinlah yang mengobatnya. Oke? Itu sebagian kecil. Berhati-hati dengan bentuk kesirikan-kesirikan demikian. Dan banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan. Dan inilah perkara pertama dan ini perkara mustahab. Bahwa syirik itu bukan menyembah tepekong saja. Bukan kita menukar status.
menjadi Kristen atau Buddha, tidak. Perilaku yang menyimpang dari syariat, dan itu kadang dianggap adalah sebuah syariat. Semoga Allah hindarkan kita dari keburukan-keburukan yang dahsyat ini. Semoga Allah perbaiki ibadah dan tauhid kita lurus seperti mana kehendak Allah Azza wa Jalla. Berhati-hati dalam perkara ini karena dia merusak Islam kita, menanggalkan tauhid kita dan menukar keyakinan kita menjadi keyakinan yang Allah tidak diterima, dan kita adalah orang-orang yang rugi. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Ambil iktibar untuk dijadikan renungan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga kita mendapatkan rahmatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.